Halo teman-teman Uang Bicara, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal rencana keuangan setelah nikah. Biasanya kan kalau mau nikah nih persiapannya pas soal resepsinya doang dan berbagai macam perintilannya nih. Tapi setelah menikah kayak gimana nih baiknya keuangan bersama pasangan? Nah, langsung aja kita akan bahas bersama dengan Andia Hardianti CFP. Halo Mbak Andia, apa kabar? Halo Mbak Alin, kabar baik. Mbak Alin gimana, apa kabarnya? Kabar baik banget. Nah Mbak, mau kita bahas nih ya. Kan biasanya kalau persiapan pernikahan tuh yang dipersiapin pas hari H-nya aja. Tapi bukan misalnya what's next gitu setelah turun dari pelaminan masuki rumah tangga kayak gitu kan. Jadi pos-pos keuangan apa aja sih yang perlu diperhatiin dan dipersiapin kayak gitu untuk newlyweds? Nah, sebenarnya setelah menikah itu pastinya kan kehidupan yang tadinya sendiri jadi berdua ya Mbak ya. Jadi sebenarnya pos keuangan yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu untuk budgeting hidup bersama sehari-hari setelah menikah gitu ya. Itu biasa disebut mungkin post living gitu ya, orang-orang suka bilang. Kemudian ada juga post saving gitu. Jadi kayak misalnya persiapan dana darurat yang tadinya sebelum menikah atau masih single misalnya cuman punya 3 bulan gitu ya. Kalau sudah berdua mungkin sebaiknya dinaikkan gitu. Jadi misalnya 6 bulan gitu. Kemudian juga saving untuk mencapai goals bersama gitu. Misalnya nanti persiapan hari tua seperti apa, kemudian proteksi untuk asuransi gitu. Terus misalnya punya goals untuk pendidikan anak nantinya gitu. Dan tidak lupa juga jangan mengesampingkan pos untuk hiburan juga gitu ya Mbak. Ya biasa disebut dengan playing gitu. Jadi untuk memenuhi keinginan pasangan gitu. Jadi tetap ada happy-happynya gitu. Oke, gitu itu ya pos-pos yang perlu dipersiapkan. Nah, biasanya kalau sudah memasuki pernikahan kayak gitu, lonjakan kebutuhan apa sih yang biasanya bikin kaget kayak gitu selain yang tadi udah disiapin, misalnya perlu dana daruratnya ditambah kayak gitu kan? Mungkin ada lonjakan-lonjakan pengeluaran lain yang selama ini kita nggak sadari gitu, tapi ternyata setelah nikah, oh gede juga ya kayak gitu. Dan gimana cara adaptasinya nih Mbak? Biasanya lonjakan-lonjakan yang kebutuhannya tadinya buat sendiri gitu ya Mbak, misalnya shopping misalnya ya untuk sendiri gitu, misalnya kebutuhan untuk makan-makan misalnya di luar atau misalnya untuk hiburan bersama-sama teman-teman gitu yang tadinya sendiri biasanya berdua, ya itu kembali lagi sebaiknya kayak duduk bersama gitu sih Mbak sama pasangan. Jadi kita bikin budgeting yang realistis gitu dengan mengetahui pendapatan masing-masing, kemudian pengeluaran. Mungkin pas awal-awal nikah bisa nih kayak pengeluaran masing-masing dicatat dulu gitu. Jadi kalau misalnya sudah dicatat kan nanti terrefleksi gitu. Berapa sih budget yang bisa dibikin bersama gitu, yang realistis tentunya gitu. Kemudian juga komunikasi yang terbuka sih dengan pasangan Mbak. Maksudnya gimana sih goals yang diharapkan gitu dari masing-masing pasangan gitu sih. Oke, jadi duduk bersama ya. Nah, kalau untuk pengaturan budgeting dan juga kayak siapa nih yang ngatur keuangan atau gimana nih pengaturannya misalnya, itu seperti apa sih sebaiknya? Sebenarnya untuk pertama kali sebelum melakukan itu, sebagai pasangan kita harus sebaiknya tahu mengenai aset yang dipunya oleh masing-masing pasangan. Kemudian bagaimana hutang yang dimiliki. Lalu balik lagi ke pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan berapa. Terus pengeluarannya gimana. Dipastikan positif gitu ya. Kemudian setelah pengeluaran pendapatan positif, kita mulai menetapkan tujuan keuangan bersama, kemudian merencanakan untuk mencapai tujuan-tujuan itu, kemudian juga evaluasi secara berkala. Nah, kalau misalnya untuk bagi-bagi tugas tuh boleh aja untuk mempermudah gitu, seperti siapa nih orang yang lebih apik gitu untuk mengatur pembayaran tagihan, kemudian siapa yang bisa mengatur belanja bulanan sesuai dengan budgeting yang sudah ditetapkan, kemudian siapa yang lebih suka berinvestasi gitu, berdasarkan keahlian dan minat masing-masing aja gitu sih Mbak. Iya. Jadi tadi ya sesuai dengan
lihat juga siapa yang lebih apik kayak gitu ya, siapa yang lebih mampu untuk handle ini kayak gitu ya. Jadi yang penting ada keterbukaan tadi ya soal berbagai macam aspek itu. Nah kemudian tadi udah disebut juga sama Mbak Andia perlu duduk bareng untuk netapin tujuan keuangan. Nah kalau sudah tujuan keuangan, sudah menikah, berkeluarga kayak gitu, mungkin pasti beda ya Mbak dengan misalnya masih sendiri kayak gitu. Gimana sih caranya biar tujuan keuangannya itu bisa tercapai? Mungkin pas awal kan diskusi nih Mbak mengenai keinginan pengennya apa nih, tujuan dari si istri apa, tujuan dari suami apa gitu ya. Kemudian menetapkan nih prioritas mana yang akan didahulukan gitu. Misalnya karena sudah menikah terus nanti rencana punya anak, prioritas pertama mengumpulkan dana darurat gitu ya. Setelah menentukan prioritas, kemudian buat nih tujuan jangka pendeknya apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya apa. Terus untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kayak action plan kan Mbak, gimana untuk mencapainya gitu ya. Dan ya udah secara berkala juga dievaluasi gimana nih mengenai tujuan ini, apa mungkin nanti di tengah-tengah ada kesulitan kemudian tujuan berubah gitu ya. Itu fleksibilitas dan komunikasi bersama aja sih gitu sih Mbak. Oke, action plan, fleksibilitas dan komunikasi jangan dilupain ya. Apalagi tuh Mbak hal-hal lain yang kita harus perhatiin banget nih kalau misalnya kita lagi menyusun rencana keuangan. Biasanya tantangannya tuh apa sih? Karena kan ini dua kepala ya, dua orang yang berbeda gitu. Tantangannya biasanya itu sih Mbak, misalnya kayak tujuan misalnya untuk pensiun gitu ya. Oh masih lama nih, masih kayak 17 tahun lagi misalnya untuk yang baru-baru menikah gitu ya. Terus di tengah jalan ada keinginan misalnya ganti mobil gitu, jadi dipakai dulu gitu. Makanya kayak kita harus menentukan menentukan tujuan yang realistis yang ingin dicapai. Jadi juga kayak pasangan tuh jadi ya kalau misalnya kita mengambil jatah dari tujuan yang ingin dicapai tersebut, nanti yang ujung-ujungnya nanti nggak tercapai dong gitu. Berarti harus mengorbankan sesuatu yang sifatnya sebenarnya penting gitu. Cuman dibandingkan dengan kayak tiba-tiba keinginan semata gitu sih Mbak. Gitu sebenarnya lebih ke situ sih. Terus kemudian ya itu kadang-kadang mungkin semakin meningkatnya gaya hidup gitu ya, biasanya lebih banyaknya situ sih, lebih kayak ingin tiba-tiba ganti mobil lah, terus memperbesar rumah atau keinginan-keinginan lain yang sebenarnya urgensinya kurang gitu. Jadi sebenarnya prioritas tetap balik lagi ke prioritas yang harus diutamakan gitu sih Mbak. Iya, tapi biasanya memang kita impiannya kayak gitu ya, udah punya rumah, pengen punya rumah yang sesuai rumah ideal kita kayak gimana, renov lagi, selalu ada sih ya kalau kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Andia sendiri gimana misalnya menyikapi adanya perbedaan behavior atau kebiasaan keuangan mungkin yang bertolak belakang nih antara pasangan nih, kayak gimana nih mengatasinya? Ya pertama kan tadi itu tuh Mbak ya, tadi duduk bersama, terbuka, kayak bicarakan misalnya kekhawatiran kita, gimana, kenapa sih kita harus mencapai tujuan itu gitu. Kemudian setelah itu rencana bersama itu tetap harus ada ya Mbak, kayak budgeting, terus saving, terus untuk manajemen hutang juga gitu harus selalu evaluasi secara berkala. Terus misalnya nih kalau misalnya contoh pasangan yang boros gitu ya Mbak ya, kita tetapin batasan yang jelas tentang pengeluaran yang misalnya jatah buat main nih segini nih gitu ya, kita stick ke situ gitu. Maksimumnya berapa, terus kita juga beri contoh ke pasangan, nih aku udah berusaha loh, aku juga mencoba mengendalikan diri gitu. Jadi ya diharapkan kalau misalnya kita sendiri bisa melakukan pengendalian diri, pasangan kan juga mudah-mudahan bisa keikut gitu ya. Terus diskusi berkala untuk melihat progresnya gitu. Jadi ya hargai setiap progres, kemudian kompromi kalau misalnya ada yang kesalahan sedikit gitu, ya udah kita perbaiki lagi. Yang penting kalau misalnya kita selalu aware, selalu sama-sama support,
bahwa orang tuh kayak perlu waktu misalnya untuk berubah menjadi lebih baik gitu kan. Diharapkan kan selalu kayak gitu dan sabar sih Mbak. Iya benar, kuncinya itu kayak sabar, kompromi ya, dan berproses sih sama-sama. Nah kalau buat Andia sendiri sebagai seorang financial planner kayak gitu, apakah sebuah keharusan untuk buka rekening bersama atau misalnya sebenarnya bisa aja dari rekening masing-masing tapi tetap tercover kayak gitu kewajiban masing-masing di keluarga atau rumah tangga? Kalau misalnya aku sih enggak ya Mbak, maksudnya rekening bersama enggak, tapi kayak transparansi, kayak misalnya untuk kebutuhan kita secara umum itu berapa gitu, sama-sama tahu sih gitu. Cuma sebenarnya kalau punya rekening bersama tuh ya nggak apa-apa juga gitu, balik lagi ke preferensi, terus sama tingkat kenyamanan aja. Kalau misalnya punya rekening bersama kan lebih transparan, terus bayar tagihan juga secara bersama kelihatan gitu, pencatatan keuangannya juga lebih mudah, bisa sama-sama kolaborasi gitu sih Mbak gitu. Cuman balik lagi ke tadi kenyamanan aja sih, kalau kebetulan kalau aku sih enggak gitu. Terus kalau sekarang kan juga banyak tuh kayak bank-bank digital yang ada pocket-pocketnya gitu, mungkin bisa juga dieksplor yang kayak gitu juga gitu sih. Jadi bukan sebuah keharusan ya untuk rekening bersama, yang penting ada transparansi ya. Betul. Baik Mbak Andia, nah buat couple yang misalnya mereka emang mau segera dapat momongan nih, apa nih yang perlu dipersiapkan secara finansial? Secara finansial tuh kalau ingin segera punya anak tuh ya mungkin terkait finansial, untuk kesiapan finansial untuk kehamilan ya Mbak, itu kan kayak butuh kontrol setiap bulan gitu, terus belum ada tes labnya, kemudian untuk biaya persalinannya mungkin prepare for the worst gitu, misalnya harus operasi atau darurat lah, misalnya amit-amit anaknya harus dinicu gitu ya gitu. Terus udah gitu sama persiapan untuk perawatan bayi juga, karena kan pasti kebutuhan yang tadinya, pengeluaran yang tadinya berdua aja jadi lebih gitu, kayak ada untuk pamper, terus vaksin gitu ya setiap bulan gitu. Kemudian bisa juga dipersiapkan misalnya asuransi kesehatan gitu untuk bayinya gitu. Dan yang terakhir yang jangka panjang tentu saja untuk biaya pendidikan sih Mbak, mulai dari TK, SMP, SMA, SD sampai kuliah gitu sih. Akan panjang gitu sih. Panjang perjalanannya ya, mulai dari persiapan kehamilan, lahiran sampai juga biaya pendidikan anak. Nah kalau di antara pasangan sendiri nih Mbak, misalnya terjadi perbedaan kayak profil risiko kayak gitu, misalnya satunya agresif, satunya sangat konservatif kayak gitu. Kalau dari pendapatnya Mbak Andia sendiri kayak gimana untuk bisa jalan bareng-bareng gitu? Ya itu tadi Mbak, tadi kan pertama kan duduk bersama nih, terus duduk bersama, terus mereka membuat nih tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu ya. Ya udah nanti mungkin dari persamaan persepsi dulu gitu. Kalau misalnya untuk jangka pendek gitu ya, misalnya bisa dimasukin kayak ke reksadana gitu ya Mbak. Terus kalau misalnya untuk yang suka beresiko ya bolehlah gitu, bukan sesekali ya, misalnya jika ada uangnya gitu, ya mencoba untuk saham, mencoba untuk misalnya bermain saham, atau yang udah pasti resmi terdaftar di OJK aja sih Mbak. Kalau misalnya invest yang terlalu beresiko ya sebaiknya jangan sih, karena kan sebenarnya ada pasangan dan anak yang harus kita jaga gitu sih. Jadi ya harus menerapkan batasan-batasan juga sih Mbak. Cuman ya tetap fleksibel lah kalau misalnya ingin mencoba instrumen misalnya kayak tadi saham gitu ya. Tapi tentunya dengan uang yang mungkin nggak akan dipakai dalam waktu dekat gitu. Makanya penting untuk menentukan tujuan itu tadi gitu. Iya, gitu sih. Baik, jadi nggak perlu terlalu over spekulasi juga gitu ya di instrumen yang high risk kayak gitu. Betul. Nah ini untuk mindset keuangan apa aja nih yang perlu dipunyai oleh pasangan baru? Yang pertama pastinya komunikasi terbuka ya Mbak ya. Kemudian mindset untuk selalu disiplin maksudnya untuk mengatur
rumah tangga itu gitu, untuk pengeluaran, untuk mencapai tujuan harus ada disiplin, terus fleksibilitas gitu dari kedua pasangan, ya tadi sama-sama mau belajar, jika ada kesalahan ya diperbaiki, terus selalu mencari solusi bersama. Kemudian yang terakhir adalah mindset untuk selalu punya kesadaran untuk pentingnya merencanakan masa depan bersama gitu sih. Oke. Fleksibilitas, mencari solusi bersama, komunikasi, disiplin, dan punya satu visi nih ya untuk mencapai tujuan keuangan bersama di masa depan. Mbak Andia, boleh kasih closing statement sebelum kita menutup podcast hari ini? Closing statementnya, bagi teman-teman yang merencanakan menikah, dari sebelum menikah tuh sebaiknya kita mengenal dulu mengenai pasangan, bagaimana habit pasangan mengenai uang gitu, mengenai memperlakukan aset dan hutang, juga bagaimana mereka nantinya pas setelah menikah punya tujuan-tujuan bersama gitu sih Mbak. Dan ya pokoknya, dan misalnya nih sebelum menikah juga sebaiknya dibicarakan juga mengenai misalnya kalau mau ada prenup gitu ya, jadi sama-sama enak gitu, apalagi terutama yang salah satunya mempunyai usaha gitu, jadi kedepannya keluarga juga lebih aman gitu. Baik, terima kasih Mbak Andia Hardianti CFP udah gabung bersama kita kali ini di edisi podcast Uang Bicara. Salam sehat dan sukses selalu Mbak.